Halo guys, welcome back to my digital journal, or if you're new here, welcome. So di video kali ini aku bakal bahas strategi cepat cara jawab untuk LBE SNBT 2026. Karena di sini sudah mendekati H-7 SNBT, jadi di sini aku bakal rangkum nih strategi untuk masing-masing tiap soal yang teman-teman bisa ikuti. Oh ya, video ini aku menggunakan soal-soal dari buku Gacor SNBT, karena di buku ini tuh udah banyak latihan soal dan juga udah ada rangkuman singkat dari masing-masing materi tiap subtesnya. Jadi cocok banget buat kita yang lagi mau review nih mendekati H-7 SNBT. Nah, buat teman-teman yang ingin linknya bisa klik link my description ya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita bahas soalnya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke strategi jawab cepat LBE SNBT 2026. Teman-teman jangan lupa untuk tonton video ini sampai akhir, karena di akhir video aku bakal semua jelasin tipe soal yang muncul di SNBT dan juga strategi jawabnya supaya teman-teman bisa cepat dan teman-teman bisa pelajari di hampir H-7 SNBT ini. Oke, let's go, kita ke tipe soal yang pertama. Ada main idea, berarti mencari gagasan utama ya teman-teman. Biasanya pertanyaan yang ditanyakan tuh seperti what is the title of the text, atau ada keyword, what is the main idea of the paragraph. Nah, kalau tipe-tipe soal yang seperti ini, teman-teman strategi cepatnya adalah baca full paragraf pertama dan akhir. Dan yang kedua, teman-teman baca untuk paragraf tengahnya itu kalimat pertama dan kalimat akhirnya saja. Ini ngebantu teman-teman untuk mendapatkan ide dari seluruh teksnya. Coba kita terapin ke soal yang ini ya, teman-teman. Pertanyaannya the text is about. Jadi teks ini membicarakan tentang apa sih? Nah, itu sama aja menanyakan main idea. Jadi di sini kalimat pertama dari paragraf pertama kita berarti baca full ya. Oke. Nah, karena di sini adalah paragraf pertama, berarti kita terapkan tadi yang full paragraf. Kita baca bareng-bareng. A big storm hit the west coast of Malaysia a few years ago, causing much damage. Jadi di sini ada badai yang ternyata mengenai ya bagian barat pesisirnya Malaysia. Coast itu pesisir. Hundreds of coconut trees were blown to the ground as though a giant had knocked them down. Many families lost their homes, telephone and electricity poles were struck down, and it rained continuously for almost 48 hours. Jadi di sini ditunjukkan ya kerusakan-kerusakannya seperti ke pohon kelapa banyak yang tertiup, terus juga banyak keluarga yang kehilangan rumahnya, bahkan listrik sama telepon juga itu rusak. Dan itu hujannya nggak berhenti katanya, sampai 48 jam. Akhirnya, the army and police helped to evacuate many people from villages that were flooded. The flood victims were provided shelter in schools and community halls, while food and blanket were distributed by the Malaysian Red Cross Society. Jadi dari tentara dan polisi juga membantu untuk mengevakuasi ya para warga. Terus mereka diberi tempat shelter, dan itu tempatnya di sekolah dan pusat masyarakat ya di community halls. Nah, untuk makanan sama selimut itu didistribusikan oleh Palang Merahnya Malaysia. Oke, berarti di sini lagi menggambarkan adanya tragedi badai yang terjadi di Malaysia ini ya, dan dampaknya seperti apa. Nah, terus paragraf kedua, berarti kita baca kalimat pertama sama akhirnya aja. In the village along the coast, many fishermen lost their nets as well as their boats. Jadi ternyata banyak nih di desa itu, bahkan sampai ke sedekat pesisir ya, nelayan itu kehilangan jaring mereka, bahkan perahunya mereka. Oke, ini dampak lainnya. All the others managed to swim to the shore, although they had to fight against the rough sea. Jadi yang lain itu masih bisa untuk berenang ya, sampai ke pantai, shore. Nah, walaupun mereka itu harus melawan nih, adanya laut yang sangat kasar di sini, rough sea. The Japanese fishermen were allowed to stay at Flood Relief Center in Setiawan for 2 days. Jadi para nelayan itu boleh tinggal di center untuk orang yang terkena dampak dari banjir, yaitu 2 hari. Karena katanya impossible gitu untuk membalikan mereka, karena di sini water levelnya tuh sangat tinggi. Terus di paragraf terakhir, eventually, they were taken to Ipoh General Hospital for medical examination. Gitu, mereka rata-rata diambil ya ke rumah sakit Ipoh General untuk mendapatkan examination tuh berarti ada pemeriksaan, dan pemeriksaan itu adalah pemeriksaan medis.
Setelah beberapa hari mereka beristirahat, mereka akhirnya bisa pergi untuk ke Tokyo lagi melalui Japan Airlines plan. They thank the Malaysian Navy and the Health Department for looking after them. Dan mereka berterima kasih tuh ke Angkatan Laut ya dari Malaysia, Navy ya. Terus juga adanya Departemen Kesehatan yang membantu mereka. Nah, berarti kalau kita simpulkan di sini tuh ada kondisi badai yang akhirnya berdampak besar ya. Nggak hanya kepada warganya seperti yang dibahas di paragraf 1, tapi sampai di paragraf ketiga juga disebut ya, para nelayan Jepang ini juga terdampak dan akhirnya dibantu oleh Malaysia. Berarti jawabannya apa nih teman-teman? A, B, C, D, atau E? Nah, jawabannya ada langsung ketemu adalah the effects of a storm in Malaysia. Dampak dari badai di Malaysia. Karena di sini sudah mencangkup semua dari seluruh paragraf. Kalau yang lain, yang A, kita nggak ngebahas hanya jasa-jasa yang dilakukan oleh tentara dan polisi Malaysia. Itu terlalu sempit ya teman-teman. Terus kita juga nggak ngebahas Japanese fishing trawler, kita nggak ngebahas cuma ke Jepang aja. The bad weather in Malaysia, kita juga nggak ngebahas cuaca buruk. Dan terus juga natural disaster in Malaysia, berarti kan ini ngebahas bencana alam ya, natural disaster. Nah, bencana alam kan luas ya teman-teman. Nggak hanya storm, nggak hanya flood, bisa tsunami, bisa ada earthquake, dan sebagainya. Tapi kalau di sini adalah D itu lebih cocok karena berfokus kepada dampak dari storm di Malaysia. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Sekarang kita coba lagi ke yang nomor 2. The topic of the text is, nah kita baca lagi ya, paragraf pertama full, paragraf terakhir full, dan paragraf yang di tengah itu kalimat pertama kalimat terakhirnya saja. Many of us still believe that in order to be healthy, we must have 8 hours of sleep at night. We often think that if we sleep poorly over a period of time, we will get lines in our face, bags under our eyes, a worn look, and worst of all, be unable to perform our daily tasks efficiently. Jadi banyak kita nih yang masih percaya, kalau kita mau sehat, kita tuh tidurnya 8 jam per malam, dan kita tuh banyak yang berpikir kalau misalnya kita tidurnya buruk, kita bakal punya lines. Lines itu berarti punya kerutan di wajah. Terus kita juga punya bags. Bags itu maksudnya adalah kantung mata di mata kita. Terus muka kita juga seperti worn look, berarti muka yang lelah. Dan bahkan yang katanya paling buruk tuh kita nggak bisa tuh melakukan pekerjaan secara efisien. Nah itu adalah pandangan dari orang-orang kebanyakan ya, many of us still believe that. Terus kita lihat paragraf kedua, kalimat pertamanya, diawali dengan bilang untrue, berarti tidak benar tuh katanya kepercayaan tersebut ya. Kata Dr. Alice Kuhn-Schwartz, dia adalah psychologist dan co-author dari SomniQuest. Dia seorang psikolog dan ternyata penulis dari SomniQuest juga. Terus kalimat terakhirnya, some people get along beautifully on 4.5 hours, while others need 9 hours, anywhere within that range is normal. Katanya, orang-orang tuh bahkan butuh 4,5 jam saja sudah cukup. Tapi yang lain ada yang butuh 9 jam. Intinya kalau ada di range atau di jarak tersebut itu masih normal saja ya, antara 4,5 sampai 9 jam. Terus paragraf terakhir disebutkan, recent studies of patients at sleep clinics have revealed significant facts about the causes of insomnia as well as ways to deal with it. Nah, jadi ada penelitian baru nih tentang fakta-fakta tentang insomnia dan gimana sih solusinya ya cara kita deal dengan insomnia. It's no surprise that stress and depression are linked to insomnia. Jadi depresi dan stres itu menyebabkan insomnia. Selain itu juga bisa karena physical illness, misal seperti itching itu berarti gatal-gatal, terus ada act itu ada rasa sakit, asma, artritis, ulcers, atau rasa ada masalah di jantung kita ya, heart problems yang ngebuat kita shortness of breath, berarti kita nggak bisa bernafas dengan mudah, jadi terengah-engah, dan difficulty in breathing. Nah, makanya di sini kasih solusi nih untuk menyelesaikan insomnia. Makanya di sini banyak jutaan orang Amerika tuh pakai drugs, ya pakai obat gitu. Bisa over the counter dan prescription drugs. Jadi obat yang diresepi oleh sang dokter. Nah, tapi katanya nggak ada pill yang will produce normal sleep. Jadi nggak ada pill yang bisa ngebantu kita tidur seperti normal lagi. Akhirnya katanya you reach no proper levels of sleep through pill, you merely sedated. Jadi kamu nggak bisa mendapatkan level yang benar dengan pil. Itu semua hanya buatan saja.
Berarti topik dari teksnya di sini apa? Tentunya adalah sedang ngebahas ya tentang apa sih sebenarnya pandangan orang tentang insomnia dan juga apa sih penemuan hasilnya, khususnya tadi tentang dampak dan solusi. Kalau yang A itu adalah peran tidur untuk menjaga kita sehat. Nah, padahal bukan ngebahas di situ ya spesifiknya. The way people look after a sleepless night. Kalau ini adalah bagaimana penampilan orang setelah nggak tidur. Salah. The way to overcome insomnia. Ini artinya hanya menyelesaikan masalah insomnia, solusi terhadap insomnia. Nah, ini adalah terlalu sempit karena kita nggak hanya ngebahas solusi dari insomnia, tapi juga ngebahas sebabnya. The result of not being able to sleep. Akibatnya kalau kita jarang tidur atau nggak bisa tidur. Salah juga ya, kita nggak ngebahas itu. Terus ada opinions and findings on insomnia, itu jawaban yang betul. Karena di sini ada pendapat ya tentang orang-orang nih tentang insomnia. Ya, di paragraf 1, many of style belief, terus psikologisnya juga berpendapat ini tidak benar, terus ada penelitian tentang insomnia penyebab dan akibatnya itu di paragraf ketiga lebih detail. Nah, berarti jawabannya adalah yang E yang mencangkup semua paragrafnya. Oke teman-teman, sekarang kita ke tipe soal yang kedua, itu ada restatement. Kalau restatement itu artinya kita harus mencari nih parafrase atau kalimat yang maknanya sama dengan yang ada di opsi. Nah, pertanyaan yang ditanyakan biasanya, which of the following best restates the underlined sentence in paragraph bla bla bla? The sentence bla 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 in paragraph 2 best restated by. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, strategi cepatnya adalah teman-teman pakai chunking method. Ini aku udah sering kali ya membahas di beberapa soal di video-video sebelumnya. Jadi kita pecah kalimatnya, bagi kalimatnya bisa jadi subjek, predikat, atau objek. Intinya teman-teman bisa pecah jadi teman-teman kelihatan nih alur dari kalimat tersebut. Nah sekarang coba kita lihat dari pertanyaan di sini. Which of the following best restates the second sentence in paragraph 1 in text B? Nah berarti di sini ya yang di-highlight. The first thing to do is to make a budget and sketch out plan to cover your expenses. Berarti di sini adalah kita coba pecah ya teman-teman. Berarti the first thing to do, hal pertama yang kita harus lakukan, itu ada kita dua hal ya. Pertama, to make a budget, berarti kita membuat budget. Sama yang kedua itu adalah kita harus apa nih? Harus sketch out a plan. Berarti menggambarkan rencana kita ya. Nah, rencana untuk apa? Untuk menutupi pengeluaran kita expenses. Itu kita singkat aja seperti ini. Nah, berarti kita lihat nih dari opsi A, B, C, D, E, mana yang maknanya sama. Kalau yang A, covering all costs is the first thing to plan in relation to budget expenses. Salah ya, kalau ini ngebawa kata kunci baru nih teman-teman, covering all costs, berarti menutupi semua biaya. Apakah ada di langkah kita yang tadi? Tidak ada ya, kita cuma ada to make a budget sama sketch out a plan. Sekarang kita lihat yang kedua, yang B, preparing a budget and drafting a plan of your cost is the first thing you should carry out. Oke, di sini ada kata preparing a budget, berarti sama seperti to make a budget. Terus drafting a plan, berarti di sini membuat persiapan dari rencana ya, itu sama aja seperti sketch out a plan, itu adalah hal yang pertama kita harus lakukan. Nah itu langsung ketemu nih teman-teman jawabannya ya, sesuai dengan yang tadi di kalimat aslinya. Kalau yang C itu artinya, kita lihat nih kenapa bisa salah. Planning and calculating the budget expenses is the first thing to be carried out. Nah di sini ada kata calculating the budget. Apakah kita ada yang menghitung budget, terus kita planning langsung? Nah, itu adalah salah ya. Berarti jawabannya kita nggak sedang calculating the budget, kita hanya to make a budget, jadi masih mempersiapkan budgetnya. Oke, terus yang D, drafting your plan that includes your cost should be done first to prepare a good budget. Nah, kalau ini adalah cuman ada drafting a plan-nya aja ya, jadi nggak lengkap nih teman-teman, nggak ada to make a budget-nya. Terus yang E, budgeting and planning, oke, yang awalnya benar, should be prepared first to be able to pay your cost. Nah, di sini adalah salah ya, karena kalau kita lihat budgeting and planning, itu seharusnya dipersiapkan awal supaya kita bisa
membayar semua biaya. Nah, itu adalah salah. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, yang untuk to cover your expenses itu adalah cuman plan-nya aja ya. Jadi jawabannya adalah kurang tepat. Yang tepat adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe soal berikutnya, ada opinion versus fact. Jadi di sini tuh ada opini sama fakta. Biasanya tuh ditanyakan nih di soal kira-kira statement di bawah ini, which of the following statement is an opinion from text A. Dia itu adalah opini dari teks A. Strategi cepatnya adalah teman-teman perhatikan kalimatnya, kalau subjektif udah pasti opini, tapi kalau objektif tuh fakta. Di sini aku udah ada tabel kata kunci yang menunjukkan opini nih teman-teman. Biasanya kalau opini itu ada kata yang sifatnya tuh saran atau harapan. Kayak misalnya should, kan itu saran. Terus must, ought to, might, may, could. Might, may, could itu menunjukkan masih kemungkinan atau harapan. Dan kalau should, must, ought to itu menunjukkan keharusan atau suatu saran ya teman-teman. Terus ada mental verbs, kata kerja yang sifatnya pikiran. Kayak misalnya, I believe, I think, I feel, I assume, suggest. Itu hanya menunjukkan sesuatu yang hanya ada di kepala seseorang tertentu saja. Terus yang ketiga ada appearance, kelihatannya. Misalnya ada kata-kata appear, seem, itu kan menunjukkan kesan ya, atau tampilan luar yang belum tentu itu fakta sebenarnya. Misalnya kayak ada kata it seems that, atau it appears that, bla bla bla. Terus ada value, judgment, atau kualitas. Kayak misalnya beautiful, important, essential, crucial, bad, best. Itu kan sifatnya relatif ya. Apa yang penting menurut penulis belum tentu itu penting untuk menurut pembaca. Terus ke yang terakhir ada emotional adverbs. Jadi itu adalah adverb yang menunjukkan perasaan. Seperti unfortunately, fortunately, hopefully, sadly. Itu kan menunjukkan perasaan atau sikap penulis terhadap sebuah kejadian. Nah itu biasanya adalah opini. Nah sekarang kita lihat, ini kita nggak perlu baca teksnya lagi ya teman-teman, langsung baca opsinya aja kalau menanyakan opinion dari teks A. Apakah A itu adalah opini? Coba kita baca. These plastics never degrade but rather break up into smaller size. Nah ini adalah fakta ya, karena hanya menunjukkan bahwa plastik ini adalah tidak pernah terurai ya, degrade. Tapi mereka itu hanya memecah menjadi ukuran kecil. Nah, itu adalah bukan opini ya, tapi fakta. Recycling plastic not only helps the environment and reduce trash, but it also creates more job. Jadi kalau kita itu adalah mendaur ulang plastik, itu tidak hanya membantu lingkungan, tapi juga bisa mengurangi sampah dan menciptakan kerja. Nah, ini juga merupakan lebih ke arah fakta ya, teman-teman. Terus kalau yang C kita lihat, plastic should not be going into the ocean in the first place. Nah ini ada kata should not nih teman-teman, berarti sifatnya adalah saran. Berarti kalau saran itu tadi masuknya kemana nih teman-teman? Ke opini ya, karena tadi should adalah menunjukkan dia adalah opini. Jadi jawabannya adalah langsung yang C. Kita coba lihat opsi yang lain, kenapa salah? They eventually become microplastic that stay in the environment for hundreds of years. Jadi mereka bisa jadi mikroplastik yang tahan di lingkungan sampai ribuan tahun. Nah, kalau misalnya udah ada tahun, angka, itu udah pasti fakta ya, teman-teman. Customers are happy to sleep well and use a product that benefits the environment. Oke, ini adalah fakta karena kita hanya mau menyampaikan observasi bahwa ternyata banyak konsumen yang ternyata tidurnya jadi baik dan juga mereka produk yang ternyata bisa menggunakan, ternyata bermanfaat untuk lingkungan. Oke, berarti jawabannya adalah C ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tipe soal berikutnya adalah detailed information. Ini adalah tipe soal yang mencari informasi detail yang ada di teks. Biasanya soalnya kayak ada kata according to the passage bla bla bla. Which of the following is true about bla 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 bla. The author states that bla 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 bla. Atau ada kata kayak what, when, where, who, sama why, itu udah pasti detailed information. Strategi cepat ya, teman-teman sorot nih atau highlight ya 2-3 kata kunci unik di soal. Terus teman-teman gerakan mata secara zigzag atau melingkar untuk mencari kata kunci tersebut. Jangan dibaca tapi cukup dilihat saja. Nah ini ada ekstra, teman-teman ngelihat zigzagnya itu harus berurutan ya. Jangan acak tapi dari paragraf 1, 2, dan 3. Sekarang kita coba terapkan aja ke soal yang pertama.
who suggested moderating the school competition in order to create a healthy one. Nah, di sini kita ada highlight 3 kata kunci ya, teman-teman. Kita tulis di sini. Pertama ada moderating, karena dia unik ya. Moderating apa nih? School competition, kita tulis aja school competition. Sama yang ketiga itu adalah healthy. Jadi kalau moderating school competition itu adalah sehat. Nah sekarang teman-teman coba lihat dari yang pertama Sunny. Ada nggak 3 kata kunci tersebut? Nah di sini belum ada ya, baru ada competition be moderated aja. Tapi apakah healthy disebut? Nggak lengkap. Jadi Sunny kita eliminasi. Ardilo di sini tidak ada juga ya. Mohades apakah ada? Tidak ada, karena di sini hanya ada kata no one can moderate or control competition. Dia malah bilang nggak ada tuh yang bisa memoderasi atau mengkontrol kompetisi. Padahal kan kalau di sini maunya moderating the school competition tuh bisa membuat sehat ya. Jadi di sini salah. Harish Kumar. Nah, di sini ada kata nih competition, ada kata moderated sama healthy. Kita sekarang baca. Competitions in school must be moderated so that healthy competition persists among the students. Jadi kompetisi yang ada di sekolah tuh harus dimoderasi supaya ada persaingan yang sehat, itu tetap ada di antara para siswa tersebut. Nah sama ya, dia sesuai dengan kata kunci di soal ini, berarti jawabannya adalah E, Harish Kumar. Oke, sekarang kita coba lihat yang bawahnya lagi, kita cek ya. Lexi ada nggak 3 kata kunci tersebut? Nah, di sini ada kata healthy, tapi artinya adalah berbeda. Karena dia bilang, schools and teachers take the responsibility to explain the children the meaning of healthy competitions. Jadi sekolah dan guru itu punya tanggung jawab nih, untuk menjelaskan ke siswa apa sih makna dari persaingan sehat. Nah, itu nggak ngebahas tentang moderating ya, teman-teman. Terus Dipa Kaushik dia bilang, di sini nggak ada kata healthy, ya nggak ada moderating juga, dia ngebahas hal lain. Kalau katanya competition is one good way to track performance. Jadi kompetisi adalah salah satu cara untuk mereka melacak suatu performa. Nah berarti udah pasti jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Sekarang kalau tadi teksnya opinion thread, kita coba ke when did the Japanese fisherman leave Setiawan. Jadi kita lihat teks yang bentuknya paragraf. Caranya gimana? Berarti kita highlight lagi ya 3 kata kunci utama atau uniknya. Di sini ada Japanese, ada fisherman, sama ada Setiawan. Oke. Di paragraf 1 ada nggak kata Japanese? Nggak ada ya. Paragraf kedua, oke ada, tapi di sini ngebahas yang lain, Japanese fishing trawler. Paragraf ketiga, ada ya, di sini disebutkan bahwa the Japanese fishermen were allowed to stay at the flood relief center for 2 days. Jadi mereka boleh tinggal selama 2 hari. Karena apa? It was impossible to send them to Ipoh as the water level was so high and that the roads were closed to all traffic. Jadi tadinya tuh nggak mungkin untuk memberikan mereka ke Ipoh karena airnya sangat tinggi sehingga jalannya tuh tertutup gitu untuk semua lalu lintas. Berarti jawabannya apa nih teman-teman? Kita lihat yang A. Katanya mereka hanya boleh leave itu meninggalkan setelah mereka dibawa ke General Hospitalnya Ipoh. Salah ya, justru mereka nggak bisa tuh untuk ke Ipoh ya waktu pas pada awalnya. Oke. After the road leading to Ipoh was not flooded anymore. Nah ini adalah jawaban yang tepat ya. Mereka itu adalah boleh meninggalkan Setiawan setelah jalan ke Ipoh itu adalah udah nggak banjir lagi. Karena tadi kata kuncinya di sini adalah the water levelnya tuh tinggi sekali. Makanya lalu lintas tertutup untuk ke Ipoh. Kalau kita lihat yang C, kenapa salah? After having a good rest at the Navy Hospital. Nggak ada ya yang menunjukkan kalau mereka setelah mendapatkan istirahat yang cukup di Rumah Sakit Angkatan Laut. After they gave fishing nets to the people of Pangkor Island, setelah mereka memberikan jaring ikan kepada orang-orang di Pulau Pangkor, salah. After more than 2 days, ini salah ya. Jangan sampai terkecoh karena ada kata 2 days, itu maknanya berbeda. Kalau ini kan more than berarti lebih dari 2 hari. Sedangkan di sini itu mereka cuma 2 hari ya, 2 days gitu. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut ke tipe soal berikutnya, ada least relevant response. Ini ada tipe soal yang menanyakan kira-kira respon mana sih yang paling tidak relevan dari opsi di bawahnya. Dan di sini pertanyaannya biasanya who gave the least relevant response to the question. Nah, biasanya soal-soal seperti itu munculnya di soal opinion thread. Jadi teman-teman strategi cepatnya selalu baca dulu pertanyaan pembicara pertama, lalu cari yang ternyata menyimpang dari topik yang dibicarakan oleh pembicara pertama. Nah, sekarang coba kita lihat di sini pertanyaannya, who gave the least relevant response to the question about how to stay focused while studying? Siapa yang memberikan respon paling tidak relevan terhadap pertanyaan bagaimana sih cara supaya tetap fokus saat sedang belajar? Nah, kita lihat nih pembicara pertama itu sedang ngebahas apa. Oh, di sini ada Reina bilang, I used to get distracted by my phone a lot until I started putting it in another room. I also used the Pomodoro technique, 25 minutes of studying, 5 minutes of break. It's simple but powerful. Jadi ternyata cara dia supaya fokus tuh menggunakan teknik Pomodoro ya, 25 menit belajar dan 5 menit istirahat. Nah, berarti kita harus lihat nih orang yang benar-benar topiknya itu ngebahas gimana sih cara mereka fokus untuk belajar. Kita lihat Andre itu masih ngebahas yang sama karena kalimat awalnya langsung bilang, I find that changing my study environment helps. Jadi katanya lingkungan belajar dia tuh bisa membantu dia untuk fokus. Sekarang kita baca punya Tina. I make detailed to-do list every morning. Checking off each items give me a sense of accomplishment and keeps me on track. Jadi katanya dia membuat to-do list detail tiap pagi yang ternyata ngebantu dia ya supaya tetap tahu ada perasaan mencapai, accomplishment, dan membuat dia itu tetap terlacak. Gavin itu bilang, aku hanya butuh kopi, itu adalah senjata rahasia aku. Dan itu katanya a good cup of coffee in the morning sets the tone. Kopi itu membantu kita itu jadi semangat ya atau produktif. Nah tapi apakah ini ngebahas belajar secara spesifik? Tidak ya. Kalau yang lain dari Reina, Andre, Tina itu ngebahas ada kaitannya sama belajar. Kalau Coffee kan nggak ada kaitannya secara langsung sama study dan dia nggak menyebut hubungannya dengan belajar. Coba kita lihat opsi yang lain dulu, berarti Lanasi dia bilang, studying in a group really helps me stay focused. Berarti masih nyambung ya, dia tipsnya belajar di kelompok supaya fokus. Terus ada ADB, for me the key is to remove digital distractions, dan ini dilakukan saat during study sessions. Nah itu adalah tepat, masih ada hubungannya sama studying. Kalau Gavin tidak, jadi A adalah jawaban yang tepat ya teman-teman. Oke guys, sekarang kita lanjut ke tipe soal berikutnya, ada tipe soal preceding. Jadi di tipe soal preceding ini kita harus memprediksi kira-kira paragraf sebelumnya itu sedang membahas apa sih, kalau ternyata ada paragraf sebelumnya ya. Biasanya pertanyaan yang ditanyakan tuh the paragraph preceding the passage word most likely discusses atau the part that comes before this passage probably deals with. Jadi ditanyakan kira-kira bagian sebelum teks ini lagi ngebahas apa ya. Strategi cepatnya, teman-teman, cukup baca paragraf pertama, terus nanti cari kata kunci yang masih masuk akal sesuai dengan yang di paragraf pertama. Nah, di sini aku udah rangkum beberapa pertanyaan dan jawaban yang umum, dan ternyata ini ada pola tertentu ya, teman-teman. Kalau misalnya nih ternyata di paragraf pertamanya tuh ada kata-kata dari urutan atau penambahan ya. Misal ada kata in addition, furthermore, moreover, additionally, second, another. Itu biasanya penulis tuh sudah membahas poin atau faktor pertamanya. Sebelumnya tentang topik yang sama tapi di paragraf sebelumnya. Beda halnya kalau misalnya ternyata nuansanya pertentangan nih. Biasanya ada kata-kata seperti however, on the other hand, nevertheless. Berarti itu tuh si penulisnya akan membahas suatu hal yang tentunya berbeda ya pandangannya dibanding yang paragraf tersebut. Nah maka dari itu teman-teman bisa screenshot bagian sini dan pahami polanya, nanti kita kelihatan logika di paragraf sebelumnya itu bakal ngebahas apa. Oke? Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Pertanyaannya adalah, the part that comes before the text will most likely describe. Jadi nyata bagian yang terjadi sebelum teks ini, kira-kira paling kemungkinan itu sedang ngebahas apa. Nah, kita baca nih paragraf pertama ya. Further research conducted by Dean Mobs then at Stanford University in California uncovered a second point of activity in the brain's limbic system associated with dopamine release and reward processing, which may explain the pleasure felt once you get a job. Jadi kita ngeliat nih,
Ternyata paragraf pertamanya langsung disebut ada penelitian lebih lanjut, dan penelitian lanjut ini diadakan oleh seseorang yang baru ya, Dean Mobs. Biasanya kalau ada mengenalkan nama baru setelah riset yang lebih lanjut, itu berarti penelitinya ada peneliti yang baru nih teman-teman. Nah terus dia ternyata membuka poin kedua nih, second point, tentang aktivitas yang ada di sistem limbik otak kita yang berkaitan dengan rilis dopaminnya kita dan juga reward processing yang bisa menjelaskan rasa puas ya kalau kita memahami suatu lelucon, you get a joke. Berarti kemungkinan besar pasti paragraf sebelumnya ada penelitian terlebih dahulu ya yang ngebahas first point atau poin pertama dari activity yang ada di brain's limbic system. Nah jawabannya apa? Coba teman-teman jawab dulu. Kalau misalnya udah, kita coba bahas bareng-bareng. Dari yang A, Mobs SAM study conducted on humans brain limbic system sensitiveness. Nah ini adalah salah karena dia katanya same study. Kalau studi yang sama itu nggak mungkin karena di sini udah ada kata further dan ada kata second point, berarti ada poin baru ya. Terus yang kedua, another activity found in brain's limbic system of Mobs different system. Nah ini adalah salah karena dia bilang aktivitas lain, tapi aktivitas lainnya itu adalah di sistem yang berbeda, different system. Salah ya, padahal kan di sini adalah masih logikanya sama, second point yang ada di sistem yang sama, yaitu brain's limbic. Terus yang C, a researcher study other than Mobs on another activity found in the brain limbic system. Nah ini adalah jawabannya ya teman-teman. Pasti ada periset lain yang ternyata mempelajari aktivitas lain yang ada di sistem limbik otak kita. Dan itu adalah other than Mobs ya, selain Mobs. Itu betul banget. Jadi kalau misalnya seperti ini soalnya, tinggal teman-teman lihat aja keywordnya, nanti kelihatan apa yang paling cocok. Sekarang yang D, kenapa bisa salah ya? The importance of conducting a study on responses by humans brain limbic system. Ini malah ngebahas hal lain karena dia malah ngebahas pentingnya untuk mengadakan studi. Nah kalau seperti ini tuh pasti ngebahas latar belakang ya teman-teman. Seharusnya nggak mungkin karena di sini penelitiannya tuh udah teknis dan ngebahas penelitian lebih lanjut. Berarti kan bukan ngebahas latar belakang lagi ya paragraf sebelumnya. The timely reaction of humans brain limbic system to perception on humor. Kalau ini berarti reaksi kecepatan yang berkaitan dengan waktu terhadap sistem brain limbic. Salah ya, nggak ada clue yang tentang ngebahas timely reaction. Justru di sini adalah ngebahas sistemnya yang kayak lebih ngebahas fisiknya ya, kayak ada dopamine release, reward processing gitu. Bukan ngebahas apa reaksi yang berkaitan dengan waktu. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang let's go to tipe soal berikutnya, ada comparing to text. Jadi saya tipe soal yang membandingkan ya antara kedua teks. Biasanya ditanyakan ada kata-kata what is the relationship ya between the two texts gitu ya, text 1 and text 2, atau ditanyakan differences or similarities, perbedaan atau persamaan, atau the best synthesis of the two texts. Sintesis itu berarti gabungan antara kedua teks. Strategi cepatnya, baca main idea text 1 sama text 2 ya teman-teman. Coba kita terapkan di yang sini. What is the relationship between text A and text B? Berarti kita baca paragraf pertama dan terakhir full. Dan untuk yang tengah kita baca kalimat pertama dan akhir. In 2010, researchers estimated that 8 billion kilogram of plastic entered the ocean in single year, and that number would sharply increase by 2025. Jadi para peneliti tuh mengestimasi nih ada 8 juta kilogram plastik ya, yang ternyata masuk ke ocean nih, ke laut. Nah, itu tuh diprediksi bakal meningkat secara tajam tahun 2025. When it enters the ocean, plastic waste disrupts marine ecosystem. Kalau bisa masuk ke laut, itu tuh bisa mengganggu ya, disrupts dari ekosistem kelautan nih. Makanya di sini mereka bisa membuat trash island which can cover an area of more than 1.6 million square kilometer. Jadi mereka bisa membuat pulau sampah karena mereka itu terkumpul di satu tempat ya. These plastics never degrade. Jadi plastik-plastik ini tuh tidak pernah terurai. Tapi mereka malah memecah menjadi smaller sizes. Jadi ukuran-ukuran kecil, dan menjadi microplastics yang tetap ada di lingkungan sampai ratusan tahun. Oke, berarti di sini ngebahas tentang adanya suatu problem ya. Dan masalahnya itu adalah masalah plastik. Dan plastiknya itu ada di laut. Sekarang kita lihat yang kalimat pertama dan kalimat terakhir paragraf kedua.
Scientists akhirnya itu invented a new biodegradable material that is designed to replace the commonly used plastic. Akhirnya mereka menemukan solusi nih dengan menemukan adanya material yang bisa terurai ya, biodegradable material, supaya bisa menggantikan plastik yang biasa dipakai. Terus kalimat terakhir disebut, the team found that various marine organisms colonize the material and break it into nutrients for their consumption. Jadi para organisme yang di laut ini tuh mengkolonisasi nih material tersebut dan memecah plastik tersebut jadi nutrisi untuk konsumsi mereka. Nah, berarti di sini ada ngebahas solution ya, paragraf kedua, dan itu pakai biodegradable material. Oke, terus kita lihat paragraf yang terakhir. The research of this new plastic joined by experts in biology, chemistry, and marine science, they have shown that it is possible to make durable plastics that also degrade in the ocean. Jadi mereka bilang, mungkin kok bisa bikin plastik yang tahan, tapi bisa terurai di laut. Jadi kalau kita simpulkan, teks A ini ada solusi dari permasalahan plastik di laut menggunakan material yang bisa terurai. Sekarang let's go yang ke teks B. Itu plastik katanya ada di mana-mana, bahkan di industri untuk seperti pengemasan ya, packaging, membangun, dan otomotif, 83,5% itu bergantung ke plastik. Food without plastic packaging would spoil long before it reach consumer fridge. Jadi kalau makanan yang tanpa plastik itu katanya bisa basi sebelum sampai ke lemari esek konsumen. Terus PVC pipes, pipa dari PVC itu juga dari plastik untuk menjaga building dari kebocoran ya, leakage dan corrosion untuk mengkonserv water and energy. Jadi kalau kita lihat plastik itu banyak sekali fungsinya ya sebenarnya dan udah nggak bisa terpisahkan dari hidup kita. Akhirnya di paragraf kedua tuh disebut nih, kalimat pertamanya, researchers have been working to improve the plastic recycling process since it was realized that plastic was harming the environment. Jadi para peneliti itu telah nih untuk mengembangkan ya proses daur ulang atau recycling karena plastik itu tuh ternyata berdampak buruk kepada lingkungan. Kalimat terakhirnya bilang nih, Telus Institute itu melaporkan 1,5 juta pekerjaan itu bisa dibuat nih kalau ternyata angka recyclingnya atau angka daur ulang itu bisa meningkat 75%. Oke, terus paragraf terakhirnya bilang, modern recycling techniques can transform plastic into more useful products. Jadi dengan adanya recycling yang modern, itu bisa mengubah nih plastik menjadi produk yang bermanfaat. Some experts have seen the opportunity to make jet fuel from plastic. However, even a simple recycling strategy has commercial benefit. Jadi ternyata hasil recycling tersebut itu bisa menjadi bensinnya dari jet. Bahkan bisa juga untuk manfaat-manfaat komersial lainnya gitu. Kayak di sini bahkan bisa menjadi pillow fillers, berarti busanya dari pillow tersebut ya, dari bantal, itu bisa menjadi manfaat yang mereka dapatkan. Jadi kalau kita lihat teks B itu juga sama ngebahas solusi, tapi ngebahasnya dari sisi recycling ya. Gitu. Tapi kalau di teks A itu lebih dari sisi materialnya yang bisa terurai. Nah, kira-kira apa? Coba kita lihat opsinya. Kalau yang A di sini teks A discusses the biodegradable material used in many useful products. Salah ya, ini bukan ngebahas kalau materi biodegradable itu berarti bisa menjadi produk yang bermanfaat. Bahkan tadi fungsinya adalah untuk dimakan ya dari marine organism. Berarti yang A kita salah. Terus yang B, teks A menjelaskan material biodegradable bisa membantu proses daur ulang. Salah, mereka nggak ada hubungannya ya. Recycling sendiri, material sendiri. Kalau yang C, kedua teks sama-sama menjelaskan apa yang telah saintis lakukan untuk to provide plastic which do not harm the environment, untuk memberikan plastik yang tidak merusak lingkungan. Itu betul nih, karena kalau A kan menggunakan materi yang terurai, tapi kalau yang B itu kita mentransformasikan plastik jadi produk yang bermanfaat. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Kalau yang D, kenapa salah? Kalau yang D, teks A menjelaskan bagaimana material plastik yang disebut di teks B itu didaur ulang. Salah ya, karena mereka dua hal yang berbeda. Teks B mendiskusikan proses recycling yang ternyata telah ditingkatkan oleh yang di teks A. Salah, karena tadi teks A bukan ngebahas recycling lagi, tapi udah biodegradable materials. Sekarang, let's go ke tipe soal berikutnya. Tipe soal berikutnya adalah prediction. Jadi prediction ini adalah tipe soal yang menanyakan kira-kira berdasarkan informasi dari kedua teks, which of the following will most likely happen in the future. Atau yang kedua, based on the information from the two texts, which of the following will most likely occurs in the future. Strategi cepatnya teman-teman cukup baca paragraf paling terakhir. Kayak misalnya kita lihat di sini,
Based on the information from the two texts, which of the following will most likely happen in the future? Kayak kalau kita lihat di yang teks A itu kan paragraf terakhirnya bilang ya, ternyata mereka itu menunjukkan nih bisa ngebuat plastik yang tahan tapi juga bisa terurai, sehingga jadinya tentunya menjadi solusi supaya nggak jadi sampah yang berburuk kepada si lautnya tersebut. Tapi kalau teks B itu bilang ada teknik recycling modern nih. Karena di sini itu plastiknya itu bisa digunakan menjadi produk yang lebih bermanfaat. Seperti di sini itu menjadi pillow fillers ya, atau isiannya dari bantalan kita. Dan ternyata itu membuat konsumernya bahagia karena produknya itu bermanfaat juga untuk lingkungan. Berarti kira-kira apa nih teman-teman? Kita lihat dari yang A. Kalau yang A, plastic waste in the ocean is unavoidable. Katanya sampah plastik yang di laut itu nggak bisa terhindari. Nah, itu adalah cuma fokus di teks A yang ngebahas ocean. Teks B nggak ngebahas ocean. It is impossible, nih nggak mungkin untuk mengawetkan ya, preserve itu makanan konsumen tanpa adanya plastik biodegradable. Salah ya, kita nggak ngebahas hal tersebut. Terus yang C, membuang plastik ke air laut itu bisa meningkatkan banyak pekerjaan. Salah, nggak mungkin. Terus jawabannya berarti kita lihat yang D. Marine organism itu bisa digunakan untuk mendaur ulang plastik. Salah ya, padahal kan mereka itu memakannya bukan mengurai plastiknya. Berarti jawaban udah pasti yang E, kita nggak perlu menghapus penggunaan plastik di dunia ini. Karena kan tadi ada solusi, ternyata plastik tersebut bisa diganti materialnya, sama yang kalau di teks B itu plastiknya bisa didaur ulang gitu. Jadi jawabannya yang E, teman-teman. Tipe soal berikutnya ada stated unstated question, biasanya menanyakan kira-kira which of the following statement is true dari opsi ini. Which statement is suitable with the text? Mana yang paling cocok dengan teks? Which of the following statement is false? Mana statement yang bawah ini salah? Strategi cepat ya teman-teman, cek opsi terlebih dahulu, lalu scan 3 kata kuncinya, baru nanti eliminasi opsi yang tidak sesuai. Oke, coba sekarang kita terapkan. Which of the following statement is true according to the text? Berarti mana yang ternyata benar ya berdasarkan teks tadi. Kalau kita lihat berarti opsinya dari pertama, ada kata kuncinya stormnya itu hanya dia itu lebih dari 2 hari. Nah, coba kita lihat ya, yang ada kata 2 days atau storm dari paragraf pertama. Oke, di sini ternyata stormnya itu adalah berlanjut hampir 48 jam. Nah, 48 jam kan 2 hari ya. Tapi di sini almost ya, bukan lebih dari 2 hari. Jadi jawabannya salah yang A. Sekarang kita lihat yang B. A lot of family members were lost in the flood. Katanya family members hilang di banjir. Benar nggak nih? Coba kita cari kata kunci family. Dan itu di paragraf pertama, katanya banyak keluarga yang justru kehilangan rumah ya, bukan kehilangan family members. Jadi yang B salah. Yang C, there was no electricity in the area because of the storm. Nggak ada listrik, coba kita scan lagi dari paragraf pertama. Telephones and electricity poles were struck down. Nah, berarti kan itu mati ya, betul. Electricity poles-nya, tiang listriknya, berarti nggak bakal ada listrik di area tersebut. Jadi jawabannya C, yang true. Kalau yang D itu flood victims, berarti korban dari banjir tersebut membawa makanan dan blanketnya sendiri ke center evakuasi. Kita lihat dari paragraf pertama, oh di sini ada nih flood victims itu ternyata makanan dan blanketnya itu tuh diberikan atau didistribusikan oleh Palang Merahnya Malaysia ya, jadi bukan bawa sendiri. The west coast of Malaysia is hit by big storm every year. Benar nggak nih mereka dihantam badai itu tiap tahun? Salah ya, justru ini tuh terjadinya adalah a few years ago, beberapa tahun yang lalu. Jadi nggak ada clue yang bilang kalau ini tuh terjadi tiap tahun. Oke, sekarang coba kita ke soal berikutnya. Which of the following statement is not true according to Dr. Schwartz? Oke, kita lihat lagi scanning masing-masing opsinya. Lack of sleep may lead to depletion of certain hormone. Katanya kekurangan tidur itu bisa membuat adanya kehabisan ya, depletion dari hormon tertentu. Coba kita lihat dari paragraf 1, ada nggak? Nggak ada. Berarti paragraf kedua dan di sini ternyata ada ya. Due to depletion of certain hormone as a result of lack of sleep. Jadi mata kita tuh bisa seperti itu karena kita ada kehabisan hormon tertentu karena kurangnya tidur. Nah itu betul ya, berarti di sini true bukan not true. Some people need more sleep than others. Beberapa orang butuh waktu jam yang lebih banyak dibanding yang lain. Kita lihat dari paragraf 1 nggak ada, paragraf kedua di sini ada.
Jadi ternyata some people get along beautifully on 4.5 hours. Nah, orang tuh bisa tidur cuma 4,5 jam, tapi yang lain butuh 9 hours nih, 9 jam. Berarti ini true ya teman-teman yang B. Terus yang C, if people do not have enough sleep, they will work inefficiently. Bener nggak nih kalau kurang tidur jadi nggak efisien? Nah, coba kita lihat dari paragraf 1, nggak ada. Paragraf kedua, oke, katanya kalau kurang tidur nih 1 jam pertama, kita matanya bisa puffy-eyed ya, karena kurangnya hormon, kurangnya tidur. Tapi nanti kamu segera look like your usual self and perform normally. Jadi kamu bakal kembali lagi seperti biasa nih, dan performanya kembali normal. Berarti nggak langsung kerjanya jadi inefisien ya, berarti ini adalah not true. Sekarang kita lihat yang D. Stres itu merupakan salah satu penyebab dari insomnia. Benar nggak nih? Kita cari ya kata kunci stres sama insomnia di paragraf ketiga. Dan disebutkan stress and depression itu ternyata berkaitan dengan insomnia. Jadi ini adalah true. Kalau yang E, health does not depend on the hours of sleep. Katanya kesehatan itu nggak bergantung dengan jam berapa kita tidur. Sekarang kita lihat di paragraf berikutnya. Nah, di paragraf kedua itu, there is no set number of hours you must sleep to maintain good health. Tuh nggak ada berapa jam sih pastinya ya. Apa sih jam tidur yang ternyata untuk menjaga kesehatan, itu nggak ada. Jadi, kesehatan itu nggak bergantung kepada berapa lama kita tidur. Nah, berarti jawabannya adalah C ya, teman-teman, yang not true. Sekarang kita ke tipe soal berikutnya. Ada vocabulary test, di sini biasanya kalau di SNBT tuh ditanyakannya sinonim ya, teman-teman. Kayak misalnya pertanyaan pertama, the underlined word also means, nah katanya di garis bawahi maknanya juga apa, which word of the first paragraph means embracing, mana kata di paragraf pertama yang bermakna embracing. The word emancipation means bla bla bla. Strategi cepat ya, baca kalimat yang mengandung kata tersebut dulu, terus kalau misalnya ternyata belum cukup, teman-teman bisa lihat konteks di kalimat sebelum atau sesudahnya. Coba ya kita terapkan di sini. Ada kata persist di postingannya Harish Kumar, itu paling dekat dengan apa? Nah, kita baca dulu nih punyanya Harish Kumar ya. Competition in schools must be moderated so that healthy competition persists among the students. Jadi kompetisi di sekolah tuh harus ditengahi ini, moderated ya. Supaya ada persaingan sehat itu tetap ada di murid-murid tersebut. Nah, berarti di sini kita cari nih yang paling dekat dengan persis ya, teman-teman. Karena di sini clue-nya udah cukup besar. Kalau occurs itu artinya muncul. Remains itu artinya tetap ada. Continues itu artinya berlanjut. Prevails itu artinya menang atau lazim. Stays itu berarti artinya tetap, tapi biasanya konteksnya lokasi ya teman-teman. Nah, kalau di sini mana yang paling cocok tentunya adalah continues ya teman-teman. Karena kalau kita lihat persist, itu tuh dia ingin menekankan tetap ada, tapi tetap ada yang berlanjut ya. Beda halnya kalau occurs. Occurs itu muncul, biasanya cuma sekali waktu tertentu aja. Kalau remains tetap ada tuh biasanya dia yang sudah ada, tapi ternyata ada sisa-sisa, itu kadang disebut remains juga. Atau sesuatu yang memang masih ada ketika yang lainnya sudah berlanjut. Nah, itu kan bukan hal tersebut yang ditekankan. Prevails menang nggak ada, stays tetap juga tidak ya. Jadi jawabannya adalah continuous yang tepat. Sekarang kita lihat berikutnya, ada kata nurturing. Kata nurturing di paragraf kedua itu maknanya apa? Nah, coba kita baca kalimat yang mengandung kata nurturing terlebih dahulu. From the time they are little girls, females learn about nurturing. Nah, ini kan masih singkat banget ya, kalimatnya belum ada konteksnya. Baru dibilang ternyata dari pas mereka kecil, perempuan itu telah belajar nurturing. Apa itu? Nah, itu ada di kalimat setelahnya. First with dolls, later perhaps with younger brothers and sisters. Girls are given the role of carer. Jadi pertama dari boneka, terus akhirnya mungkin sama adiknya mereka, perempuan itu seringkali diberi peran itu menjadi carer. Carer itu berarti merawat gitu. Nah, berarti mana yang sifatnya merawat? Competing itu artinya bersaing. Educating berarti di situ adalah mengedukasi. Nah, ini kurang tepat karena biasanya kalau edukasi itu berkaitan dengan guru. Caring itu merawat. Nah, itu adalah yang tepat ya, nurturing. Jadi jawabannya adalah yang si teman-teman. Kalau yang lain kan kayak disciplining kan berarti malah mendisiplinkan. Itu sifatnya harusnya yang tegas konteksnya. Training melatih, di sini nggak ada melatih suatu skills atau kemampuan
tertentu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah caring, itu artinya sama seperti nurturing. Nurturing juga artinya merawat teman-teman. Oke, sekarang kita ke tipe soal berikutnya, ada pronoun. Jadi di pronoun itu ditanyakan misalnya kata it itu refers kemana, kata this ini merujuk ke siapa, atau kata they itu juga merujuk ke siapa. Sama seperti tipe soal vocabulary, baca kalimat dulu tuh yang mengandung kata pronoun tersebut, baru kita lihat konteks kalimat sebelumnya. Di sini ada soal, all the others managed to swim to the shore, itu di paragraf kedua, the word others itu refers kemana. Jadi katanya di sini yang lainnya, all the others itu bisa berenang tuh menuju pantai walaupun mereka harus melawan dari rough sea, berarti laut yang sangat gelombangnya tuh sangat mengancam ya teman-teman. Nah, siapa nih yang ternyata mereka bisa akhirnya pergi ke pantai? Kita lihat kalimat sebelumnya ya. One of the men held on the floating rubber tire for several hours before he was saved by Malaysian Navy patrol boat. Jadi sih ada orang lain lagi yang ternyata bisa tuh memegang ban karet dan akhirnya beberapa jam kemudian diselamatkan oleh Angkatan Lautnya Malaysia. Nah, ini masih belum jelas ya siapa subjeknya. Kita lihat lagi kalimat sebelumnya, oh ternyata ada captain and the crew of 10 men were thrown into the sea. Jadi kapten dan krunya itu mereka terlempar ke laut. Nah, beberapa ada yang bermegang ban karet, tapi beberapa lain ada yang bisa berenang ke pantai. Berarti maksudnya adalah kepada member kru lainnya ya, yang ternyata terpisah ini. Members of Malaysian Navy Patrol, salah, justru dia yang menyelamatkan yang tadi di ban karet. Captain and all of his men, salah, justru tadi mereka terpisah, ada yang kena ban karet, ada yang kena ke pantai. The crew of Japanese fishing trawler, ini nggak ada katanya ya teman-teman. Jadi jawabannya ada the other members of the crew. Jadi anggota lainnya dari kru tersebut. Captain and one of his crew members, ini kurang tepat karena nggak ada ngebahas kaptennya secara spesifik ya. Di kalimat ini jadi jawabannya adalah di teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe soal terakhir. Di sini ada tone. Biasa pertanyaan ditanyakan tuh what is the overall tone of the thread. Jadi di sini nuansa atau kesan dari thread ini tuh apa sih? Nah, strategi cepatnya adalah fokus pada kata-kata yang mendeskripsikan perasaan atau situasi ya teman-teman. Dan ini ada kosakata penting yang teman-teman harus catat karena biasanya kalau di soal-soal SMBT itu kata-kata yang ada itu nggak jauh-jauh dari kalau positif ya ada encouraging itu menyemangati, supportive ada optimistic, persuasive, apresiatif atau enthusiastic. Kalau yang negatif biasanya kayak critical, sedang mengkritik, skeptical, pessimistic, dismissive, meremehkan, sarcastic, cynical, atau concerned. Sama yang terakhir, kalau neutral itu seperti objektif, informatif, neutral, factual, sama formal. Nah, ini teman-teman bisa screenshot atau kalau misalnya mau PDF-nya. Ini juga aku bakal bagikan di description, jadi teman-teman bisa mendapatkan catatan untuk strategi cara jawab cepatnya. Nah, coba kita lihat tone dari thread ini, teman-teman. Kita baca satu persatu, apa sih nuansanya. Kalau kita lihat di sini, Reina itu kan tadi terdistraksi ya dari phone-nya, sampai akhirnya dia menggunakan Pomodoro Technique. It's simple but powerful. Itu sederhana tapi sangat kuat. Kalau Andre, dia menggantikan study environment-nya, lingkungan belajarnya, dan itu ternyata the change of scenery keeps my brain alert. Dia membuat otaknya itu tetap terjaga dengan mengganti pemandangannya. Kalau Tina itu membuat to-do list tiap pagi, dan ternyata itu membuat dia tenang, dan ternyata memblok nih outside noise. Gavin Y menggunakan coffee, dan itu ada secret weapon-nya dia. Kalau Lana, dia belajar di grup yang ngebantu dia fokus, dan itu motivating and fun. Kalau kita lihat dari sini udah cukup merangkum ya, sifatnya itu positif, dan kita eliminasi aja nih kata-kata yang nggak positif. Sarkastik kan tadi negatif ya, sarkas, menyindir. Netral itu netral saja. Kalau di sini nggak netral karena sifatnya kata-katanya positif tuh pakai simple but powerful, motivating and fun, secret weapon, helps ya yang disebut sama Andre. Encouraging positif, nah ini kemungkinan jawabannya, kita lihat dulu yang D. Dismissive meremehkan, itu negatif. Pesimistik, pesimis, negatif. Jadi jawabannya adalah pasti yang C, positif. Encouraging, menyemangati atau mendorong. Sekarang kita lihat yang kedua. What is the tone of the thread regarding the school competition? Oke, kita baca dari punyanya Sani. Dia bilang katanya, should competition itu moderated in schools? Harus gak sih dimoderator di sekolah?
Terus kita baca kalimat pertamanya aja masing-masing pembicara, karena kalimat pertama itu udah ide utamanya. Katanya dia bilang nih, ikan sama burung tuh nggak bisa bersaing as they have different strength, punya kekuatan yang berbeda. Kayak berarti dia sifatnya netral, jadi dia bilang dari sisi objektif ternyata di sini mereka ya bisa berkompetisi aja. Mohades dia bilang competition tuh bagian dari hidup nih, maupun sekolah atau anak-anak mau atau tidak itu tetap selalu ada. Berarti itu juga netral ya teman-teman. Harish Kumar, competition itu memiliki peran yang besar nih dalam membentuk kepribadiannya si siswa tersebut. Nah, berarti kan itu netral ya teman-teman. Yaitu adalah bagus untuk kepribadiannya. Lexi dia bilang, school can keep children away from competition for some time, but sooner or later children have to face it. Jadi mungkin mereka bakal nanti di kedepannya, mereka bakal ketemu kompetisi juga kok gitu. Deepak Kaushik bilang, competition one good way to track performance. Ini justru positif ya, karena kompetisi itu salah satu cara yang baik untuk melacak performa. Tapi kalau kita lihat nuansanya di sini tuh ada positif ya, ada yang netral, jadi sifatnya tuh nggak condong terlalu positif, nggak terlalu negatif juga. Kalau encouraging itu menyemangati, positif, apakah di sini menyemangati? Tidak ya. Passionate itu artinya menggebu-gebu atau sangat bersemangat. Di sini juga tidak. Objektif berarti dia melihat kedua sisi dan dia netral apa adanya saja. Ini betul jawabannya. Sesuai ya dengan pendapat semua orangnya. Kalau bias tuh artinya negatif karena memihak terhadap pihak tertentu saja. Humorous itu artinya jenaka. Nah, itu adalah positif ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C, objektif. Well, that's all guys, itu adalah cara cepat untuk menjawabnya. Jadi kalau teman-teman ingin dapat PDF-nya bisa klik link my description, dan juga buat teman-teman yang ingin membeli bukunya juga udah aku cantumkan linknya. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi karena kedepannya aku bakal share-share tips-tips berikutnya untuk LBE SNBT 2006. So stay tuned and thanks for watching this video. See you in the next video. Bye-bye.